Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adeti Fatima Azahra dengan NIM 222420038. Saya dari kelompok 3 Teknik Laboratorium dan saya akan menjelaskan tentang bahan kimia beracun. Berikut penjelasannya. Saya di sini akan menjelaskan simbol bahan kimia, yaitu bahan kimia beracun. Bahan kimia di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan juga kronis, bahkan hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol di samping bukan hanya terjadi jika dengan bahan itu masuk melalui mulut, tetapi bisa juga meracuni lewat proses pernapasan, yaitu inhalasi, atau melalui kontak dengan kulit. Beberapa contoh bahan kimia bersifat racun misalnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Caranya itu, jika kita ingin menanggulangi bahayanya, kita harus bekerja dengan bahan-bahan tersebut, memperhatikan keselamatan diri, hindari kontak langsung dengan kulit, jangan ditelan, serta gunakan selubung masker untuk mencegah uapnya masuk melalui pernapasan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hatimah, NIM 22242000011. Di sini saya akan memaparkan mengenai sifat korosif bahan kimia, di mana sifat korosif bahan kimia disimbolkan dengan larutan kimia yang tumpah mengenai kulit, seperti simbol yang muncul di layar. Dari simbol tersebut dapat diketahui bahwa sifat korosif kimia merupakan salah satu sifat yang dapat menyebabkan kerusakan apabila terkena jaringan hidup, serta menimbulkan luka permanen. Adapun larutan kimia yang bersifat korosif pada dasarnya larutan yang tidak mudah terbakar, akan tetapi larutan tersebut dapat menyala apabila bergesekan dengan udara, bergesekan dengan uap air. Bahan kimia yang termasuk ke dalam sifat korosif diantaranya ada asam asetat dan asam sitrat. Kedua asam tersebut diperlakukan sebaiknya mengikuti peraturan yang sudah ada di label bahan tersebut. Kemudian, apabila kita hendak mengambil bahan kimia yang termasuk ke dalam sifat korosif tersebut, haruslah menggunakan pengaman. Apabila kita terkena cairan bahan kimia yang bersifat korosif, maka harus cepat dialiri dengan air yang mengalir. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Destiana Fitri, kelas 1B, NIM 22242000096. Saya akan memaparkan sedikit pengertian bahan kimia peledak, contohnya, serta akibatnya. Bahan kimia peledak adalah suatu zat padat dan cair atau campuran keduanya karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi. Contohnya TNT, nitrogliserin, amonium nitrat, dan lain sebagainya. Ledakan kimia diakibatkan oleh reaksi eksotermis yang amat cepat menghasilkan gas dan panas dalam jumlah yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadiati Adila Ramdhani, kelas 1B, anggota kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sifat bahan kimia, yaitu flammable atau bahan kimia yang mudah terbakar. Simbolnya yaitu berupa nyala api. Bahan ini mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran bila terkena panas atau api. Jenis bahaya flammable dibagi menjadi dua, yaitu extremely flammable atau amat sangat mudah terbakar dan highly flammable atau sangat mudah terbakar. Contoh bahan flammable yaitu fosfor, ether, benzen, toluen, asetildehid, asam asetat, dan etil alkohol. Untuk penyimpanan bahan flammable harus diperhatikan sebagai berikut. Pertama, disimpan pada tempat yang cukup dingin untuk mencegah penyalaan tidak sengaja. Kemudian, tempat penyimpanan harus terpisah dari bahan oksidator kuat.
Kemudian singkirkan semua sumber api di tempat penyimpanan, dan di tempat penyimpanan harus disedia alat-alat pemadam api dan mudah dicapai, serta dilengkapi alat deteksi asap atau api otomatis dan diperiksa secara periodik. Untuk memadamkan kebakaran dilakukan dengan cara disesuaikan dengan kelas kebakarannya. Selain alat pemadam kebakaran, di laboratorium harus disediakan selimut api dan juga manual cara memadamkan kebakaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Arina Rahmah, NIM 222420050. Saya di sini akan menjelaskan tentang bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan, yaitu dengan lambang N atau dangerous for the environment, berarti bahan kimia bersifat berbahaya bagi satu atau beberapa komponen dalam lingkungan kehidupan. Contohnya seperti tributyltimah-klorida. Bahan tersebut jika dimasukkan ke dalam laut yang terdapat ikan, itu bisa membahayakan ikan-ikan yang ada di dalam laut dan bisa mati semua ikan-ikan tersebut. Seperti itu contohnya. Terima kasih. Bahan oksidator dapat menghasilkan oksigen sehingga dapat memicu kebakaran. Contoh pada bahan oksidator ini adalah hidrogen peroksida dan kalium permangat. Terdapat dua jenis oksidator, yaitu oksidator organik dan oksidator anorganik. Pada oksidator organik dapat menimbulkan ledakan yang dahsyat atau peroksida, sedangkan pada oksidator anorganik dapat menimbulkan kebakaran. Dan tingkat bahayanya ini akan meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Nah, tentu ini sangat bahaya jika tercampur oleh bahan kayak kayu, kertas, dan belerang.